Siapkan ketua kelas. ITE. Nah, yang pertama itu informasi elektronik. Apa itu sebuah informasi elektronik? Baca Reza. Suara, gambar, peta, rancangan, foto, ya, kemudian elektronik data interchange, kemudian surat elektronik. Surat elektronik itu banyak ya. Kemudian sekarang itu berbasis WA, Telegram, BIM dan sebagainya. Atau telekopi dan alat-alat simbol yang berhubungan dengan data. Itulah yang disebut dengan electronic information, atau dalam bahasa Indonesia bahasa informasi elektronik. Ini tentang pasal 1. Nah, jadi yang namanya transaksi itu tidak hanya kita jual beli ya. Transaksi elektronik itu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Nah, jelas kalau media elektronik itu seperti sekarang handphone itu sudah menjadi kebutuhan kita semuanya. Transaksi. Apa itu teknologi informasi? Caca, ya Caca ya. Kan sebuah informasi. Ini transaksi elektronik. Ini teknologi informasi transaksi elektronik. Kemudian tadi ini ada 3 ya. Jadi ITE. Ya. Nah ini saya sebutkan sistem elektronik. Nah, pasal 3 asas ITE, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral dengan teknologi. Jadi kita bebas sebenarnya dengan menggunakan ini ya, menggunakan transaksi elektronik. Cuma kita dibatasi. Dalam agama juga kita sudah jelas bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi dalam surat Al-Hujurat, dalam surat Al-Hujurat sudah dijelaskan. Nah, ini tadi sudah salah satunya. Nah, ketentuan pidana ini jenis pidana hukuman itu ada penjara, denda, penjara paling lama 12 tahun, denda paling banyak 12 miliar. Ini gara-gara kita tidak bisa menjaga lisan kita. Bahaya kan? Nah, kalau udah bahaya kita harus baik anak Ustaz, karena sudah terbentuk kelompoknya ya. Ini kelompok Fatimah, ini kelompok Caca. Nanti namanya Ustaz. Di sini ada tugas yang Ustaz berikan nanti. Silakan antum amati ya. Setelah itu nanti tabel yang ada di sini diisi. Nah, karena ini antum menggunakan media PowerPoint, maka nanti diketik hasilnya dan dipresentasikan ya. Ini tugasnya. Kelompok antum dipelajari dulu materi yang ada, nanti ditulis ya.
Nah, yang Ikhwan ini nanti silakan antum pelajari dulu, pegang. Nanti ada pertanyaan setelah ini. Ini, oke. Silakan dibaca terlebih dahulu perintahnya. Yang pertama itu menyelesaikan masalah-masalah undang-undang UU ITE dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini dapat supaya kita tahu penerapan undang-undang UU ITE. Nah, aktivitas yang pertama antum perhatikan gambar dan cermati kasus-kasusnya, berikan penjelasan pada tabel yang telah disediakan. Nah, silakan antum cari informasi terlebih dahulu tentang informasi transaksi elektronik, baik menggunakan internet atau buku atau media-media yang ada. Silakan. Kita kasih waktu. Ya, yang tulis nanti kerjakan di sini, yang pakai PowerPoint nanti dipresentasikan. Waktunya kurang lebih 20 menit ya. Masih ini menjadikan kita. Tulisannya. Ya, silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya. Waktunya sudah habis, silakan stop tugas kelompoknya karena waktunya mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah antum kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami itu tentang Ahmad Dhani. Baca aja, baca. Fakta penyebab terjadi pelanggaran Ahmad Dhani. Sampai melaporkan Dhani atas tuduhan ujaran kebencian di Twitter menjelang pilkada DKI 2017 putaran kedua. Apakah sebaiknya Ahmad Dhani tidak melakukan hal tersebut? Nah, itu mengakibatkan dampak yang perlu kamu ketahui jangan asal postingan dan informasi protek your privasi integritas kewaspadaan dan jangan kamu percaya dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kelompok Rivaldi bagus, kemudian si Vicky dan Irza ya. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kelompok Akhwat, kelompoknya Caca dulu. Silakan. Silakan mempresentasikan dari hasil diskusi yang antum lakukan tadi dengan teks tadi ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok itu beranggotakan Syifa, Mia, Olivia, dan Dewi. Yang pertama, jadi kasusnya tentang Ahmad Dhani ya dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian di Twitter menjelang pilkada DKI 2017 putaran kedua. Yang kedua akan dibacakan oleh Olivia kepada Olivia tidak bisa. Apa akibat dari pelanggaran pada kasus di atas? Itu divonis penjara selama 2 tahun. Apabila jumlah pelanggaran pada kasus di atas menempuh jalur hukum yang berdamai dan Ahmad Dhani mendapatkan hukuman setara dengan perbuatan demikian. Satu, jangan asal posting konten. Dua, jaga etika. Tiga, selalu waspada dan jangan langsung percaya. Empat, filter akun-akun yang diikuti. Lima, jaga intensitas. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Fatimah menjelaskan tentang hasil diskusi tadi ya dengan mempresentasikan dengan menggunakan PowerPoint. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan salah satu kasus yaitu pelanggaran UU ITE, yaitu ibu dipenjara bersama bayinya karena UU ITE. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Kasus itu terjadi pada 1 Maret 2021. Isma mengunggah video tentang pertumpahan kepala desa Rauput, Kecamatan Surunudon, Aceh Utara. Bahtiar dengan ibunya dalam video itu, kepala Bahtiar sempat dipukul. Video itu lalu viral dan Bahtiar melaporkan pencemaran nama baik dengan UU ITE. Selanjutnya adalah akibat dari pelanggaran yang akan dijelaskan oleh Tia. Nah, selanjutnya akibat dari pelanggaran ini, Esma divonis 3 bulan penjara. Dia sudah menjalani hukuman tahanan rumah dan 7 hari di rutan, tapi masa hukumannya hanya lebih dari 3 bulan. Selanjutnya akibat dari pelanggaran tadi itu, yang pertama video itu viral dan Bahtiar melaporkan pencemaran nama baik dengan UU ITE. Yang kedua, Isma divonis 3 bulan penjara bersama bayinya. Selanjutnya adalah solusi pelanggaran yang akan dijelaskan oleh Hajar Terhadap. Jadi solusi pelanggaran dari pelanggar Isma tersebut, Isma ditahan bersama anaknya yang berusia 6 bulan karena divonis bersalah melanggar UU ITE oleh hakim Pengadilan Negeri Loksukan Aceh Utara. Baiklah, selanjutnya adalah bagaimana sih dalam menggunakan sosial media yang akan dijelaskan oleh Naila dipersilahkan. Pertama, kita mengambil foto atau video agar melihat apakah itu tepat atau tidak. Lalu jika memang melakukan sesuatu akan dipikirkan terlebih dahulu apakah manfaat akan merugikan orang lain. Yang ketiga, dalam menerima informasi agar melakukan tabayun atau mengkonfirmasi. Yang keempat, pintar dalam memilah hal untuk disadari dan menggunakan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kasih aplaus dulu kelompok Fatimah. Ya, selanjutnya kelompok Rivaldi. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Iqbal akan menjelaskan masalah kasus Amaral Syah dari Munte. Yang pertama, apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran pada kasus di atas? Ia mengunggah sebuah komentar di FB yang menilai teror bom hanya fiksi dan merupakan pengalihan isu. Yang kedua, apa akibat dari pelanggaran pada kasus di atas? Petugas keamanan di Bank Sumatera Utara ini ditangkap sebagai tersangka pada 17 Mei lalu. Yang ketiga, apa solusi pelanggaran dari kasus di atas? Solusinya diberikan sanksi dan peringatan yang tercantum pada UU ITE. Yang keempat, bagaimana dalam menggunakan sosial media, yaitu menjaga lisan, etika, menyaring informasi sebelum disebarkan, selalu waspada dan menjaga privasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, semuanya sudah mempresentasikan dari kelompok yang menggunakan teks, kemudian audio visual. Nah, selanjutnya, baik, terima kasih kepada Kang Ustaz yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, untuk selanjutnya Ustaz akan memberikan penjelasan bahwa tugas-tugas yang telah aku diskusikan tadi, bahwa
Ini adalah contoh kecil dari kasus-kasus pelanggaran undang-undang UU ITE dan masih banyak sekali hal-hal yang bisa menjerat diri kita dalam kasus undang-undang ITE. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama menjaga etika kita di media sosial. Jaga tangan kita, jaga jari jemari kita, jaga lisan kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Sekarang mulai berita tadi pagi, Ustaz lihat berhati-hati di media sosial karena sekarang sudah ada polisinya media sosial. Ya. Setiap detik, setiap saat akun-akun kita akan diintai. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dari bagaimana kita menjaga lidah kita. Lidah di sini bisa kita artikan memang betul-betul lidah dari mulut kita atau dengan menjaga jari-jari kita. Itu mari kita jaga. Ya. Kalau ada informasi kita baca dulu, cek dan dicek, kemudian tabayun terlebih dahulu, jangan sampai kita share. Kalau memang data itu perlu kita share, maka kita share. Tapi kalau hanya cukup untuk diri kita sendiri, tidak perlu kita share. Jadi demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Orang tua antum juga diingatkan ketika tidak memahami tentang undang-undang informasi transaksi elektronik, karena sangat bahaya ya. Oke, demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.